Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zatul Amelia dengan NIM akhir 13. Ranah teori motivasi manusia menurut Abraham Maslow yaitu susunan kebutuhan yang mengatur apa yang memotivasi kita. Dengan kata lain, kita berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa dan utuh. Kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer meliputi fisiologis dan keamanan, sedangkan kebutuhan sekunder yaitu sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Berikut gambar piramida teori motivasi manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau lahiriah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling dasar di dalam teori motivasi kebutuhan. Kebutuhan ini menjadi awal yang penting karena terkait dengan dorongan fisiologis dan memenuhi kebutuhan dasar untuk memahami motivasi manusia lebih baik. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini fokus utama setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi seperti bayi dan anak-anak merespon ancaman dengan mencari perlindungan dan stabilitas. Reaksi neurotik terhadap bahaya adalah upaya menciptakan perasaan aman. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, muncul kebutuhan akan kasih sayang. Kedekatan dan rasa memiliki kasih sayang sering dilihat sebagai hal yang rumit dan dijaga oleh batasan tertentu. Perilaku seksual dipengaruhi oleh kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, kebutuhan penghargaan. Setiap individu ingin memiliki harga diri yang tinggi dengan keinginan untuk prestasi, kekuatan, kepercayaan diri, dan kebebasan, serta mendapatkan pengakuan dari orang lain. Memenuhi kebutuhan ini penting untuk perkembangan diri yang kuat, kemampuan menghadapi dunia. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mengembangkan potensi individu melalui prestasi seperti karya seni atau olahraga. Kemudian contoh dari kebutuhan motivasi manusia menurut Abraham Maslow. Berikut gambar piramida karakteristik lebih lanjut dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar hierarki ini menggambarkan bagaimana orang memiliki prioritas yang berbeda dalam hidup mereka. Apakah itu lebih menekankan pada harga diri, kreativitas, atau kebutuhan fisiologis lainnya. Hal ini memengaruhi perilaku dan pilihan mereka dalam hidup, seperti bagaimana mereka mengejar pengakuan atau mencapai tujuan mereka. Namun juga ditekankan bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi bisa menjadi penting dan mendorong individu untuk mencari kepuasan yang lebih mendasar. Menekankan bahwa kepuasan manusia adalah proses dinamis yang terus berubah seiring dengan perubahan dalam memenuhi kebutuhan kita. Berikut ini gambaran dari tingkat kepuasan relatif kebutuhan fisiologis 85%, keamanan 70%, cinta 50%, penghargaan 40%, aktualisasi diri 10%. Kita dapat menyoroti pentingnya pemahaman terhadap motivasi bahwa sadar dalam kehidupan kita. Dalam klasifikasi kebutuhan dasar penting untuk mempertimbangkan perbedaan budaya dan kebutuhan umum. Meskipun setiap budaya memiliki keinginan yang spesifik, kita sering menemukan kesamaan yang lebih besar di antara manusia daripada perbedaannya. Sebagai motivasi dalam perilaku tidak dapat disederhanakan menjadi satu faktor tunggal yang menentukan. Contoh dalam tindakan seperti makan atau aktivitas seksual, terdapat beragam motivasi yang terlibat. Perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk determinan bidang yang bisa sepenuhnya mengarahkan perilaku. Ada perbedaan antara perilaku yang sangat bermotivasi dan yang kurang bermotivasi. Perilaku ekspresif mencerminkan kepribadian tanpa motif tertentu. Namun tidak semua perilaku bersifat ekspresif, ada juga yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Dalam teori motivasi, tujuan dianggap sebagai prinsip utama. Tujuan menentukan fungsi perilaku didukung oleh berbagai teori motivasi. Fokus pada hewan dan manusia. Dalam teori motivasi menekankan bahwa memulai penelitian dari hewan untuk memahami manusia tidaklah logis. Kita perlu mempertimbangkan kompleksitas dan perbedaan antara perilaku manusia dan hewan. Motivasi harian tergantung pada tujuan inti. Keinginan mencerminkan kebutuhan yang lebih dalam, seperti kebutuhan akan cinta. Dalam teori motivasi, kepuasan kebutuhan penting namun tidak lagi menjadi dorongan utama setelah terpenuhi. Paradoks ini muncul saat kita memperbarui pemahaman tentang motivasi manusia, menghadapi esensi kehidupan, dan akan mengeksplorasi peran kebutuhan dalam motivasi. Berikut adalah gambar motivasi hierarki Abraham Maslow. Sekian dari saya, terima kasih.